Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rima Hilda, tentunya channel yang kita isi dengan materi atau pembahasan soal-soal kimia. Baik, untuk kali ini saya akan menyampaikan kembali sifat koligatif larutan. Tentunya sifat-sifat yang belum kami bahas ya. Oke, dilanjutkan untuk sifat yang kedua adalah sifat dari penurunan titik beku. Ya, di sini saya hanya akan menyampaikan rumusnya saja ya, karena akan lebih difokuskan pada latihan soal gitu. Oke, penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Ya. Penurunan titik beku ini rumusnya delta TF itu sama dengan M kali KF ya. M kali KF, di mana M sendiri adalah molalitas larutan. M itu molalitas larutan, di mana rumusnya M sama dengan gram per mr kali 1000 per massa pelarut. Ingat kembali ya di satuan-satuan konsentrasi. Kemudian KF sendiri adalah tetapan atau konstanta ya. Tetapan titik beku pelarut. Ya, jadi masing-masing pelarut memiliki KF yang berbeda-beda. Kalau air itu memiliki KF sama dengan 1,86 ya. Ini untuk larutan yang non elektrolit. Bagaimana untuk larutan yang bersifat elektrolit? Ya, larutan yang bersifat elektrolit biasa ya kita ada faktor Van Hoff-nya ya, jadi dikali dengan I, di mana I adalah faktor Van Hoff yang sudah kita bahas di bagian sebelumnya ya. I sendiri faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Ya, sekarang kalau titik beku larutan berarti dapat dicari dengan rumus TF sama dengan TF0 min delta TF, di mana TF0 sendiri adalah titik beku dari pelarut ya. TF sendiri adalah titik beku suatu pelarut. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada sifat kenaikan titik didih. Yang ketiga, kenaikan titik didih atau delta B. Dirumuskan delta TB sama dengan M kali KB ya, sehingga mirip dengan yang tadi rumus delta TF ya. Kemudian kalau larutannya bersifat elektrolit berarti nanti delta TB sama dengan M kali KB kali I ya. Kemudian untuk titik didih suatu larutan berarti TB sama dengan TB0 plus delta TB ya. Jadi mirip persis dengan yang sifat delta TF-nya. Baik, keterangannya M sendiri molalitas ya, satuannya molal. KB itu tetapan titik didih pelarut ya, besarnya KB air sama dengan 0,52 ya. Kemudian I sendiri tadi faktor Van Hoff, dan
Oh, maafin tadi TF0 ya. Dan TB0 itu sama dengan titik didih pelarut. Gitu. Oke, kita ke contoh soalnya dulu. Nomor 1, sebanyak 28 gram suatu alkena dilarutkan dalam 250 gram benzena, KF-nya 5 ya untuk benzena, dan larutan tersebut membeku pada suhu minus 3 derajat Celcius. Jika titik beku benzena adalah 5 derajat Celcius, rumus molekul alkena adalah, ini bentuknya pilihan ganda ya. Untuk nomor 1 dulu dijawab. Nomor 1 tadi diketahui sebanyak 28 gram suatu alkena, berarti massa terlarutnya adalah alkena ya. Alkena punya rumus CnH2n ya, nanti ini rumusnya ya, sehingga nanti massa terlarutnya itu sama dengan CnH2n. Tadi 28 gram dilarutkan dalam 250 gram benzena, berarti massa pelarutnya adalah benzena yaitu 250 gram, KF benzena 5, kemudian membeku pada suhu, berarti punya TF larutan ya, TF itu larutan min 3 derajat Celcius. Jika titik beku benzena berarti TF0 sama dengan 5 derajat Celcius, maka rumus alkenanya adalah apa gitu ya. Yang ditanya nanti CnH2n-nya. Baik, dijawab dulu. Jawab. Berarti di sini adalah tentang sifat koligatif penurunan titik beku ya. Ada TF min 3 derajat Celcius, TF0 nya 5 derajat Celcius. Kita perlu delta TF nya, dimana delta TF sama dengan TF0 min TF ya. TF0 nya sendiri tadi berapa? TF0 nya 5 ya, 5 min 3, sehingga delta TF nya adalah sama dengan 8 derajat Celcius. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian rumus dari delta TF sendiri itu adalah sama dengan M kali KF. Karena di sini alkena merupakan senyawa non elektrolit, berarti tidak dikalikan I ya. Delta TF sama dengan M kali KF, sehingga M sendiri itu gram per mr kali 1000 per massa pelarut kali KF-nya. Delta TF sendiri tadi udah ketemu 8 gramnya adalah 28, mr-nya kita cari 100 per massa pelarutnya adalah 250 kali KF-nya sama dengan tadi 5 ya. Ya, tinggal dicoret-coret aja, ini ketemu 4 ya. Jadi berapa? Dipindah posisinya, mr sama dengan 28 kali 4 kali 5 per 8 ya. Ini bisa dicoret lagi. 2 bagi 20, 2 bagi 2 1, 28 bagi 2 14, sehingga mr-nya 14 kali 5 sama dengan 14 kali 5 70 ya. Ini baru ketemu mr-nya. Kemudian rumus apakah itu CnH2n-nya? Ya, mr itu kan sama dengan massa atom relatifnya ya, ketemu 70 ya. Kemudian tadi punya rumus CnH2n harus sama dengan 70 ya. Sekarang di sini AR-nya C sendiri kan 12 ya Dek, 12 kali N plus ya, ini hanya kan ada AR-nya kan 1 kali 1 ya, ini ya 1 kali 2N berarti 2N sama dengan 70. 12 tambah 2 14, N sama dengan 70, sehingga N sama dengan 70 dibagi 14 5 ya.
Berarti rumusnya untuk alkenanya adalah C-nya 5, H-nya H2N, 2 kali 5, 10, sehingga C5H10. Adakah di pilihan ganda ya? C5H10 ya. Jadi jawabannya adalah pentena ya. Kemudian untuk soal yang nomor 2 tadi kan suatu senyawa non elektrolit tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen dan sisanya oksigen ya. Kemudian jika 45 gram senyawa itu dilarutkan dalam 100 ml air, larutan mendidih pada suhu 102,5 derajat Celcius, maka rumus molekulnya adalah ini sama ya, pilih yang ganda ya. Saya tulis dulu diketahuinya dulu ya. Pindah kertas nomor 2, diketahui untuk karbon itu 40%, hidrogen sama dengan 6,6%, sedangkan sisanya oksigen. Biar 100% berarti 53,4% ya. Jika 45 gram senyawa itu berarti senyawa tersebut punya massa terlarutnya sama dengan 45 gram dilarutkan dalam air. Massa pelarutnya sama dengan 100 ml ya. Air 100 ml air. Kemudian punya Kb itu 0,5 mendidih pada suhu, berarti TB sama dengan 102,5 derajat Celcius. Yang ditanyakan CX, HY, OZ-nya ya. Kita jawab dulu dari CHO-nya ya. Ini untuk mencari rumus empirisnya dulu ya. Oke, dijawab. C banding H banding O ya. Nanti di sini ini kan persen massa, berarti kayak cari mol gram per AR dari masing-masing atomnya. Tadi C-nya 40%, berarti anggap aja 40 gram. Sehingga 40 per AR-nya C 12 banding H sendiri 6,6, AR-nya 1, O sendiri 5, 3,4 per AR-nya 16. 40 bagi 12 3,3, 6,6 ini 3,3 juga, sehingga disederhanakan kembali 1 banding 2 banding 1 ya, sehingga rumus empirisnya itu CH2O. Paham ya sampai di sini? Kemudian tadi kan diketahui TB-nya itu 102,5 derajat Celcius. Karena ini air, air itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius ya, sehingga delta TB-nya sama dengan 102,5 dikurangi 100 sama dengan 2,5 derajat Celcius ya. Delta TB sama dengan M kali KB. Delta TB-nya 2,5, M sendiri gram per mR kali 1000 per massa pelarut kali KB-nya 0,5. 2,5 gramnya adalah 45 per mR sama dengan 1000 per massa pelarutnya tadi diketahui 100 ya. Walaupun diketahui volumenya 100, massa tetap 100 karena rho air adalah sama dengan 1 ya. Kemudian kali 0,5. Coret. Kemudian pindah ruas. MR sama dengan 45 kali 10 kali 0,5 itu 5 ya. Kemudian per 2,5 ketemu dengan 90 ya. Kemudian CH2O N sama dengan MR. Gini ya. Di sini kan C itu kan punya air 12 kali N plus airnya H1 kali 2 2N
plus AR-nya O 16N. Sama dengan MR-nya tadi 90. Berarti dijumlah sama dengan 30 ya. 30N sama dengan 90. N sama dengan 90 bagi 3 sama dengan 3. Sehingga punya rumus rumus molekulnya adalah C3H6O3. Ya. C3H6O3. Jadi jawabannya yang C.